A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, terkhusus imam kita hafiz Quran, mana ustaz? Para alim, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, Baitul Ma'mur, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, serta anak-anak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberitahu ada kajian subuh, tapi kata MC tadi Isra Mi'raj. Mana yang betul? Atau dua-dua betul? Ni baru pertama kali dalam sejarah Isra Mi'raj lepas subuh. Mantap juga. Biasa lepas Isya, lepas Maghrib. Dan banyak masjid saya datang, saya rasa Masjid Baitul Ma'mur ini termasuk jemaahnya yang ramai subuh. Alhamdulillah, tersyukur pada Allah. Cuma jangan bahagia dulu, saya puji. Nanti kita cek. Pak Haji, Pak Ketua, berapa kakak di sini Muslim? 200 kakak ahli Korea masjid Baitul Ma'mur semua. Ada masjid mushola lain? Semuanya ke sini. Okey. Kalau kita hitung, itu saya kata tadi jangan cepat bahagia dulu. Kalau ada 200 kakak muslim, kita buat rata-rata satu rumah 2 laki-laki akil balik. 200 kali 2 berapa? 400. Subuh tadi berapa saf? Berapa? 6. Satu saf ujung ke ujung berapa orang? Berapa Pak Haji? 20 kali 6 120. 400 kurang 120 200. Pak Haji, 280 orang lagi ke mana? Tu saya sebut tadi, Ustaz, kami sudah penuh Ustaz 6 saf. Ya betul, jangan tengok 6 safnya, tengok persentase kehadirannya. Ternyata 120 dari 400 berapa persen? Sudah sampai separuh belum? Belum sampai 50%. Ada 30%, kurang lebih. Tapi tetap kita bersyukur. Mudah-mudahan yang belum tu segera datang.
Pak Ketua sibuk ambil video, tak mau kalah pula. Ada 2 waktu dilarang oleh Nabi SAW tidur. Pertama, lepas subuh. Jangan tidur lepas subuh. Yang kedua, lepas asar. Tak boleh tidur lepas asar. Ni Nabi larang. Tidur lepas subuh ini sempit rezeki. Tidur lepas asar ni penyakit. Orang yang biasa tidur lepas asar banyak penyakit. Orang yang biasa tidur lepas subuh rezekinya sempit. Ni 2 waktu dilarang oleh Nabi tidur. Saya tambah yang ketiga. Ini bukan hadis, ini dari saya. Dilarang tidur waktu ceramah. Dengar betul-betul. Masalahnya ni subuh, bawaannya ngantuk saja. Apalagi kita di malam ada yang begadang. Tahan dulu. Buka mata, telinga, pikiran, hati. Buka semua. Kalau mulut jangan buka, tutup. Maksudnya jangan berisik, jangan bisik. Baik, hadirin tuan-tuan perempuan sekalian, kajian kita pada subuh ini akhirnya jadi ramas ini. Isra Mi'rajnya masuk. Apalagi saya dipesan oleh sponsor. Tolong Ustaz sampaikan pentingnya duduk dalam majlis ilmu. Saya fikir apa sebab? Solat berjemaah ramai, tapi yang mau duduk dengan ceramah sikit. Oh, ada pesan sponsor pula. Siapa yang pesan semalam? Mana yang PHBI? Mana Ustaz siapa? Ada Ustaz pesan. Ustaz lepas ini kalau dimarahi oleh jemaah, Ustaz siap-siap. Ini nyindir kami ceramahnya ni. Satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Dia pergi pasar. Kemudian diberitahu, wahai kalian orang-orang yang di pasar, kenapa masih ada di pasar? Itu di Masjid Nabawi, warisan Nabi sedang dibagi-bagikan. Kenapa kalian masih di sini? Oh, dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngomong begitu, sibuklah pedagang-pedagang pasar datang ke masjid, berlari ke masjid, ingin dapat bahagian warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan. Tak lama lepas itu, datang lagi pedagang pasar tadi marah-marah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa balik lagi sini? Kamu kata tadi ada pembagian warisan Nabi di masjid. Tak ada apa pun. Yang kalian nampak di masjid apa? Orang solat, orang baca Quran, orang belajar ilmu. Ada majlis ilmu. Tak ada pun harta warisan dinar, dirham yang dibagikan. Tak ada. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, solat, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sedang menerima apa ni? Warisan-warisan Nabi. Siapa paling kaya di sini, Ustaz? Di komplek ni siapa yang paling kaya? Cik sebut. Pak Haji. Kata beliau tadi dia pasang badan, apa saja saya siap pasang badan. Mungkin beliau paling. Siapa paling, Pak Haji paling kaya di sini siapa? Ada? Ada? Memang bijak ketua pengurus masjid kita ni. Kalau ada orang paling kaya di komplek ini, dia buat pengumuman melalui masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diumumkan kepada seluruh jemaah masjid Baitul Makmur untuk datang ke masjid. Ada pembagian warisan Pak Haji Umar. Dan orang tahu di sini orang paling kaya tu Pak Umar. Kira-kira orang ramai nak datang ke masjid? Ramai tak? Ramai. Yang terbayang dalam fikiran masyarakat apa? Berapa isi amplop ni? Ternyata ketika sudah sampai, ada yang dapat duit, ada yang dapat rumah petak, ada yang dapat kebun sawit. Karena beliau paling kaya, dia bagi-bagi warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya warisan. Warisan Nabi tadi apa? Amalan-amalan masjid. Salah satunya apa tadi? Duduk dalam majlis ilmu. Mulai hari ini, ni Pak Ketua, pesan dah sampai dah. Mulai hari ini kalau ada pengajian, wirid, tabligh akbar, bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang. Ustaz, sound system masjid kami bagus Ustaz. Rumah saya dekat masjid, saya dengar di rumah pun bagus Ustaz, jelas. Betul, dari rumah mungkin dengar, tapi tidak dapat suasana malaikat dalam masjid, tak dapat. Satu lagi hadis riwayat Imam Muslim.
tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah dari rumah-rumah Allah, mereka satu sama lain saling mengajar, saling belajar, satu sama lain saling belajar, illa ghasiyat alaihimur rahmah, kata Nabi, kecuali pertama Allah cucuri mereka dengan rahmat, yang kedua diturunkan sakinah, diberi ketenangan hati. Duduk dalam wirid, dalam pengajian, Allah beri ketenangan. Kalau ada yang tak bisa tidur di rumah, duduk dalam wirid, insya-Allah tak sampai 5 minit dia akan tidur. Kenapa? Kerana memang wirid pengajian ini sakinah. Kalau ada yang penyakit tak bisa tidur itu, insomnia, minum pil dulu baru bisa tidur, bawa dia ke masjid, dudukkan dalam pengajian. 10 minit coba tengok masih bangun tak? Tengok kiri kanan, ada yang ngantuk, ada yang tidur. 2, apa tadi? Jangan buka aib kawan, tutup. Beliau sedang khusyuk berzikir dalam hati lah abang. Tadi malam tahajudnya panjang, agak ngantuk sikit. Kita kan tak tahajud, kita terkejut bukan tahajud. Satu tadi apa? Kelebihan duduk dalam majlis ilmu di masjid, saling belajar di masjid, cucuri rahmat. Yang kedua apa? Mendapatkan sakinah, ketenangan. Ibu-ibu kelahi dengan suami di rumah, pergi masjid. Bapa-bapa merajuk dengan isteri rumah, datang ke masjid. Jangan pergi ke pengadilan agama, bahaya. Selesai nanti oleh hakim. Yang ketiga, malaikat berkerumun. Ini Nabi beritahu. Malaikat berkerumun di majlis-majlis ilmu. Dulu waktu saya masih kuliah di Malaysia, saya dapat nasihat dari satu orang ulama. Kalau ingin anak kita mau mendengar nasihat, sebab hari ini banyak anak-anak liar Pak, kita panggil lari dia, kita beri nasihat melawan dia, anak-anak sekarang. Jadi kata beliau, di rumah harus sering dibacakan taklim buku agama. Nasihat agama harus sering disampaikan kepada anak-anak di rumah. Kan kita wirid biasanya kan di masjid. Seharusnya majlis-majlis ilmu bukan hanya di masjid, tapi harus juga ada di rumah. Siapa yang menyampaikan? Ya, ayah menyampaikan pada anak, suami ngomong kepada isteri. Suasana majlis ilmu mesti juga dibuat di rumah. Apa sebab? Apabila majlis ilmu dibuat di rumah, ada janji Nabi tadi. Apa janji Nabi? Malaikat datang berkerumun. Malaikat datang ikut duduk dalam majlis ilmu. Apabila malaikat sering duduk dalam majlis ilmu, apabila malaikat sering datang di rumah kita ketika kita buat majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan sifat malaikat kepada anak kita. Apa sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tak pernah melawan pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah membantah perintah Allah. Itu sifat malaikat. Ada malaikat yang sujud saja. Ada malaikat ruku saja. Malaikat ini tak pernah bantah. Yang banyak bantah itu kan kita. Jadi kalau ingin anak kita tenang, mau dengan nasihat, biasakan anak kita mendengarkan nasihat-nasihat agama di rumah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita ini punya sifat malaikat, sifat sami'na wa ata'na, mudah mentaati perintah Allah, kita pun mesti sering duduk dalam majlis ilmu yang ada di masjid. Yang keempat, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala akan sebut mereka dalam majlis yang lebih bagus lagi, iaitu majlis para malaikat. Nama-nama kita akan disebut. Allahu Akbar. Tapi kalau majlis lalai, majlis maksiat, itu majlis yang nanti akan menjadi penyesalan bagi kita di akhirat. Ini berkaitan dengan pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, ini berkaitan dengan subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, sekarang masjid-masjid di Pekanbaru sudah mulai hidup. Kalau yang dekat dengan sini, tadi Pak Haji sebut masjid apa? Ada Masjid Nurul Yakin, ada Masjid Al-Huda, ada beberapa masjid yang Masya Allah, subuh penuh.
Baitul Ma'mur tak mau kalah. Subuh penuh. Cuma PR yang tadi Pak Haji 200 berapa tadi yang belum? 200? 280. Pak RT kita mana? Pak RT mana? Pak RT, izin Pak RT. Pak RT besok di akhirat ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang ia pimpin. Alhamdulillah Pak RT sudah datang subuh berjemaah. Tapi kalau di akhir Pak RT ditanya, wahai RT dulu jadi RT ada 280 orang lagi warga kamu tak ke masjid, apa yang sudah dibuat? Apa jawaban Pak RT? Oh, takut Pak. Ustaz, kalau gitu saya mengundurkan diri saja Ustaz. Lagilah bahaya. Kalau nanti 280 itu RW. Berarti data harus segera diklarifikasi. Yang betul berapa Pak Haji? Yang betul berapa kakak? 4 RT 1 RW. 4 RT 1 RW. Untuk masjid kita saja berapa rumah ahli qaryah masjid? Ustaz, itu tidak Beliau siapa? RW. Langsung pucat RW kita. Saya pula kena tanya ni kata. Berapa Pak RW? Kalau Pak RW tak bisa jawab pelanggaran kode etik. Berapa? Yang Muslim 200 kakak, 1 RW. Masjid kita ni masjid RW atau masjid RT? Masjid RW. Ada lagi masjid-masjid lain di RW kita? Oh enggak, berarti kan tetap ke sini Pak Haji. Ada musola? Musola ada? Maksudnya yang 200 kakak tadi mungkin terbagi ada ke musola lain, ada ke masjid lain, dia tidak ke sini. Kalau tidak Pak RW lah yang jawab 280 tadi. Pak RT selamat sikit. Alhamdulillah. Apa jawaban Pak RW besok di akhirat? Ya Allah, saya sudah buat undangan, saya tanda tangan undang mereka ke masjid. Kata warga, saya tak dapat undangannya ya Allah. Ketika undangan sampai saya tak di rumah, sudah dibuat pesawat oleh anak saya. Saya tak baca undangan. Saya sudah share di grup WA, ya Allah. Paket internet dulu saya tak ada, ya Allah, tak baca di WA. Terus akan berdebat. Dari 280 sudah Pak RT dan Pak RW datangi belum rumah-rumah mereka? Pak RW kita sidang begini. Rumah ke rumah belum. Kalau nanti di akhirat warga ngomong, ya Allah, kalau rumah kami didatangi oleh RW, kami datang ya Allah. Kata Pak RW, dahlah berharap kepada Pak RW untuk mendatangi 280 orang ini. Berarti ini bukan tanggung jawab RW, ketua pengurus masjid berarti. Jangan marah gitu Pak Haji. Ni ustaz ni saya undang, saya pula dibulinya, kata Pak Haji. Allahu Akbar. Kata Pak Haji, kata ketua, ustaz, saya ni kan ketua, takkanlah saya mendatangi rumah-rumah. Mau ngomong apa? Saya ni kan bukan ustaz. Jadi siapa tanggung jawab? Imam Hafiz Quran. Semua dalil sudah ada dengan beliau. Kul hadhihi sabili wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kuntum khaira ummatin wal takum minkum. Ada kurang lebih 60 ayat perintah amar ma'ruf nahi munkar dalam Quran. Berapa ayat Ustaz sudah amal? Oh, langsung Ustaz. Janganlah saya pula ditanya saya. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, kita mesti ada kerisauan, keprihatinan. Kening kita ni harus berkerut kalau ada saudara Islam kita tak ke masjid. Jangan sampai kita rasa, Ustaz, alhamdulillah saya sudah ke masjid, saya selamat Ustaz. Belum lagi. Kita ini, dengar baik-baik, kita ini bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Kita ini bukan umat Nabi Isa alaihissalam. Apa beda kita umat Rasulullah dengan umat-umat yang lain? Umat yang lain tidak ada tanggung jawab untuk mengingatkan saudara Islamnya yang lain. Tak ada. Karena yang bertanggung jawab mengingatkan kaum-kaum terdahulu itu hanya para nabi dan para rasul saja. Beda dengan kita umat Islam. Kita semua
Tanggungjawab yang dulu Allah Ta'ala berikan kepada para nabi, para rasul, tanggungjawab yang sama hari ini Allah beri kepada saya dan kita semua. Apa sebab Ustaz? Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi tanggungjawab untuk mengingatkan, ajak mengajak, bujuk membujuk, merayu umat supaya mau ke masjid, supaya taat. Allah Ta'ala berikan tanggungjawab itu kepada saya dan kita semua, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pak RW kan bisa ngancam warga, kalian kalau tak ke masjid, tak aku tanda tangan besok permulir-permulir itu. Kan bisa Pak RW. Ancam sikit warga itu Pak RW. Pak RT juga kan sibuk, kakak, akte, KTP kan banyak tuh formulir, rekomendasi PKH, BLT, banyak kan tanda tangan Pak RW. Sebelum tanda tangan begini, saya sebagai RW, sebelum saya tanda tangan, saya letak syarat. Apa syaratnya Pak RW? Uang tanda tangannya ditambah lagi lebih mahal. Nah, ini bukan uang tanda tangan, bukan uang stempel. Apa lagi Pak RW? Saya tanda tangan tapi ada syarat. Besok, mulai hari ini sampai mati, berjemaah ke Masjid Baitul Ma'mur ya. Kalau tidak, kalau ada besok urusan lagi, saya tidak tanda tangan. Siap perintah Pak RW. Balik. Maghrib datang dia masjid. Ternyata tanda tangan Pak RW ini jauh lebih sakti daripada ceramah para ustaz. Gimana Pak RW? Macam tak setuju saja Pak RW. Sekarang saya tanya kita semua Bapak Ibu, apa sebab warga susah berat untuk ke masjid berjemaah? Karena Pak RW, Pak RT pun jarang ke masjid. Bukan Pak RW sini ya, bukan Pak RT sini. Apa sebab warga susah, malas ke masjid? Pak RW-nya tak ke masjid, Pak RT-nya tak ke masjid. Jadi warga pun tak ke masjid. Tak ada yang mencontoh. Apa sebab jemaah ahli Qaryah masjid tidak ke masjid berjemaah? Pengurus masjid tak ke masjid. Nak masuk dalam struktur yang di SK-kan dalam pengurus masjid, tapi tak nampak hidung di masjid. Izin Pak Haji, Pak Ketua, cek nanti lagi SK. Ketua umum, ketua harian, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi kan banyak tu. Coba cek. Ada 35 nama. Berapa orang yang istiqomah ke masjid? Baru 10. 25 lagi ke mana? Kalaulah pengurus masjid pun tak ke masjid, apalagi nak harap warga-warga kita yang lain, jemaah yang lain, pengurus yang tugasnya mengurus masjid pun tak ke masjid. Yang lebih sedih lagi apa? Ustaz-ustaz yang biasa ceramah, guru-guru agama pun tak ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Ya, Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Ustaz-ustaz jangan hanya pandai ceramah saja. Ustaz mesti memberikan contoh apa yang diucapkan itu kepada umat. Ceramah tentang pentingnya berjemaah. Subuh ustaz tu tak nampak. Mana ustaz? Pentingnya kita bersedekah. Ayo kita gunakan harta kita untuk membantu agama Allah, pembangunan masjid, jadi donatur Ramadan. Kata siapa? Kata ustaz. Pas di list donatur tak ada nama ustaz. Dengan semangat ada satu orang ustaz menyampaikan dalam ceramah. Kita Isyraq jam berapa? Isyraq Mi'raj tak masuk lagi. 6.31 kalau tak salah waktu syuruk. Ada satu orang ustaz dia ceramah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa artinya ustaz? Kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ini Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Coba dengarkan ayat ini betul-betul. Satu orang sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, dia menung, dia berfikir setelah ayat ini turun, dia ingat-ingat apa harta yang paling ia sayang. Ternyata dia punya kebun kurma yang ada sungai airnya jernih, buahnya lebat. Rasulullah sering datang ke kebun itu. Kebunnya itulah yang diinfakkannya. Wahai Rasulullah, setelah ayat ini turun, saya infakkan kebun kurma ini untuk fisabilillah. Kakak-kakak di belakang, ibu-ibu di belakang, coba tengok jari. Apa yang ada di jari itu? Sayang tak dengan cincin, dengan gelang, dengan kalung? Kalau sayang, amalkan ayat ini.
tidaklah sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan apa yang paling disayang. Abang, apa yang ada di rumah yang abang paling sayang? Coba ingat-ingat sekarang. Ada Grand Livina, ada Toyota. Lepas ini, lepas isyraq sarapan, abang balik rumah, ambil kunci STNK BPKB, serahkan ke ketua pengurus masjid. Barulah betul mengamalkan ayat. Dan dulu ustaz yang menyampaikan ceramah ini, anaknya dengar ayahnya sedang ceramah, dia gunakan ayat ini untuk memotivasi jemaah untuk berinfak. Anaknya pulang ke rumah, dia tahu ayahnya sayang dengan ayam bangkok, ayam jago. Di rumah, di kandang, anaknya buka kandang, terus dicarinya orang, ada yang mau pak, ini saya mau sedekahkan pak, ini ayam punya saya. Atas inisiatif anaknya sendiri, kena dengar ceramah ayahnya di masjid. Selesai ceramah, ayahnya pulang, ditengok di kandang, ayam kosong, tak ada lagi ayam bangkok, ayam jago. Nak, mana ayam kita? Saya sudah keluarkan tadi di kandang, ya saya cari, kalau ada orang mau saya sudah sedekahkan. Kenapa disedekahkan? Karena ayah tadi ceramah di masjid. Dan tidak ada di rumah ni yang paling ayah sayang setelah kami kecuali ayam tu. Ayah sibuk hari-hari dengan ayam bangkok tu. Nak, ceramah tu untuk orang nak, bukan untuk kita. Allahu Akbar. Kadang penyakit ustaz-ustaz tu begitu. Ceramah tu untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk saya. Okey, masuk ke materi Isra Mi'raj. Saya harus selalu tengok jam ni. Pertama, kalau bolehlah disebut Isra Mi'raj ini, kalau istilah kita hari ini, wisata religius, piknik, perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hiburan spesial, dan ini tidak ada paketnya pak untuk kita, ini khusus Rasulullah saja. Paket wisata, kenderaan buruk, ditemani Jibril, perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik, tak ada pak untuk kita, tawaran tu tak ada. Yang ada paling umrah sekian hari sehingga Istanbul, Turki, itu ada. Tapi yang ini nih, Isra Mi'raj ni khusus, spesial hanya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kalau buka dalam kitab Sirah Nabawiyah, pertama, tahun peristiwa Isra Mi'raj itulah tahun kesedihan Nabi. Apa sebab? Dua orang yang paling disayang Nabi wafat. Pertama siapa? Isteri. Yang kedua, paman meninggal dulu. Pertama yang meninggal itu siapa? Paman beliau. Nabi sayang dengan paman dia, Abu Talib. Karena memang Abu Talib ni banyak jasa dengan Nabi. Kalau ada yang mengancam ingin bunuh Nabi kerana Nabi buat dakwah, yang pasang badan, ini kata-kata pasang badan lagi ni Pak Ketua, yang pasang badan supaya orang kafir Quraisy tidak berani ganggu Nabi, siapa pasang badan? Paman beliau, Abu Talib. Ketika hampir meninggal dunia, datanglah berkumpul tokoh-tokoh kafir Quraisy. Rasulullah datang, tengok pamannya sudah sakratul maut. Wahai paman, ucaplah la ilaha illallah. Saya akan jadi saksi besok di akhirat untuk paman. Kemudian Abu Talib tengok kiri kanan, di situ Abu Jahal, ada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kemudian Abu Jahal ngomong, wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Kemudian Abu Talib tengok lagi wajah Nabi. Nabi cakap lagi, wahai paman, ucaplah la ilaha illallah, suruh masuk Islam oleh Nabi. Tapi kena dipengaruhi kerana malu dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy, akhirnya Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman. Nabi SAW betul-betul terpukul pak, sedih. Nabi sedih. Karena sedihnya Nabi, ada ayat Quran turun, wahyu turun. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Saya ingatkan, syukurilah nikmat iman, nikmat Islam yang kita dapat hari ini. Paman Nabi pun tak dapat. Jangan anggap kecil, jangan anggap remeh. Kita sebagai orang Islam ni jangan dianggap remeh pak. Sekecil-kecil iman, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Allahu Akbar.
Tapi satu orang yang mati tanpa iman, mati tanpa la ilaha illallah, jangankan masuk surga, bau harum surga Allah haramkan untuk mereka. Sebut sekarang siapa orang paling kaya di dunia? Orang-orang paling kaya di dunia. Tapi kalau mereka mati tanpa iman, haram bagi mereka surga. Tapi untuk saya dan kita, mulai lahir sampai mati, sakit, miskin, susah, tak pernah senang, dari lahir sampai mati. Tapi kalau matinya dengan iman, selamat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya nanti dalam surga Allah Ta'ala. Itu nilai iman. Dan itu tidak didapat oleh paman Nabi SAW, Abu Talib. Yang kedua, wafat siapa? Isteri Nabi. Siapa isteri Nabi? Siti Khadijah, Ummul Mukminin Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Beliau meninggal umur 65 tahun. Nikah dengan Nabi SAW umur 40 tahun. Berapa lama berumah tangga dengan Nabi? 25 tahun. Ibu-ibu, kakak-kakak di belakang tahu tidak berapa harta kekayaan Siti Khadijah ketika nikah dengan Nabi? Saya pernah dengar satu syarahan di Malaysia, di Johor, waktu saya masih di Malaysia, 60 miliar Pak Haji. Harta kekayaan Siti Khadijah memang betul-betul kaya. Kakak-kakak di belakang, ada yang sekaya itu ketika nikah dengan abang? Ustaz, kami mulai je dari nol Ustaz. Seperti karyawati pom bensin, Pak, dari nol Pak. Orang yang siap hidup dari nol tu kan karyawan-karyawan SPBU. Kami pun dulu nikah dari nol. Bahkan ada yang nikahnya dari minus, ngutang. Nikahnya ngutang, maharnya ngutang, walimahnya ngutang. Ada yang mulai nikah dengan ngutang. Siti Khadijah 60 miliar. Tapi Bapak Ibu tahu tidak, meninggalnya Siti Khadijah dalam keadaan baju bertambal-tambal, compak-camping, habis semua harta. Satu kali Nabi pulang dari dakwah dalam keadaan penat, pakaian sudah lusuh, kotor, pulang dalam keadaan capek. Sampai di rumah, Nabi SAW membaringkan letak kepalanya di pangkuan istrinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi baring, tertidur Nabi SAW. Kemudian jatuh air mata Siti Khadijah di atas pipi Nabi SAW. Nabi terbangun, dia tengok ke atas. Kata Nabi SAW, "Wahai istriku, kenapa menangis? Apakah kamu menyesal nikah dengan saya? Dulu kamu kaya raya, sekarang miskin. Dulu kamu mulia, sekarang hina. Kenapa nangis? Menyesal nikah dengan saya?" Kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, "Wahai suamiku, saya menangis bukan karena saya menyesal nikah dengan tuan. Tidak. Saya menangis juga bukan karena harta saya habis. Tidak. Terus kenapa sedih? Kenapa nangis?" Kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, "Wahai suamiku, saya nangis, saya sedih karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan dalam perjuangan dakwah, untuk membantumu dalam dakwah. Sudah habis dah semua. Kalaulah satu hari nanti saya meninggal dunia, kemudian pasukan-pasukan yang dikirimkan untuk dakwah, untuk berjihad harus melewati sungai, yang diperlukan jembatan titian untuk melewati sungai, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan titian untuk rombongan-rombongan yang pergi dakwah jihad fisabilillah." Perkataan siapa itu? Siti Khadijah. Habis semuanya, Bu. Saya pesan kepada kakak-kakak, ibu-ibu di belakang, di akhirat besok ingin bertemu tak? Ingin kumpul tak dengan Siti Khadijah? Ingin tak? Kalau ingin, korbankanlah yang ada tu, korbankan yang ada tu. Coba siapa bersedia pagi ni buka cincin, kalung, gelang bagi dengan ketua pengurus sekarang, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan dengan bismillah, dengan inna lillahi. Ini Pak Ketua, terimalah, pakailah untuk apa-apa operasional program memakmurkan masjid. Ada? Coba. Kan tak ada. Kata mau kumpul di akhirat dengan Siti Khadijah, korban untuk agama tak mau, kurang belanja sikit merepet dengan suami. Macam mana di akhirat mau bertemu dengan isteri-isteri Rasulullah SAW? Dah sedih hati Nabi, dua meninggal. Dah habis waktu dah? Belum lagi? Masih boleh lanjut?
Dalam keadaan terpukul sedih, Rasulullah SAW semakin berat dakwah di Mekah. Nabi pergi ke Taif. Ada satu suku di sana, namanya suku Sakif, Bani Sakif. Taif ini, kalau yang sudah pernah haji umrah, dia tak berapa jauh dari kota Mekah. Berapa mil? Kurang 50 mil. Subur, kota itu subur. Nabi datang dengan harapan mungkin disitulah akan menjadi pusat dakwah Islam. Karena di Mekah beliau sudah ditolak. Tak bisa lagi dakwah di Mekah, habis. Yang backup sudah meninggal, paman Nabi sudah meninggal. Nabi SAW semakin berat untuk dakwah di Mekah. Pergilah ke Taif. Berapa hari Nabi di Taif? 10 hari. Jumpa tokoh-tokohnya, jumpa masyarakatnya. Tak ada satu pun yang menerima dakwah Nabi. Apa kata tokoh-tokoh Taif? Wahai Muhammad, kau ngaku-ngaku Nabi, apa tak ada orang lain yang bisa Allah pilih untuk jadi Nabi selain kau? Kata-kata apa itu? Kata-kata bully, Pak. Kata-kata penghinaan. Tak salah ke Tuhan melantik kamu ni jadi Nabi? Tak ada orang lain ke selain kamu ni untuk bisa jadi Nabi? Allahu Akbar. Perkataan-perkataan yang betul-betul menghina, merendahkan Nabi SAW. 10 hari, tak ada satu orang pun yang mau. Akhirnya orang-orang Taif, tokoh Taif, diberdirikannya pemuda buat barisan. Nabi berjalan di tengah, Nabi diusir sambil Nabi dilempar dengan batu sampai kaki Nabi SAW berdarah. Berat lagi. Dalam keadaan puncak penderitaan dalam dakwah itulah Rasulullah SAW diberangkatkan Isra Mi'raj. Jadi kadang kalau dibawa ke kita, Ustaz, kapan Ustaz akan diberi sesuatu yang spesial oleh Allah setelah Ustaz mengalami hal yang paling berat dalam hidup Ustaz? Biasanya begitu. Pejuang-pejuang agama, aktivis-aktivis dakwah, biasanya Allah Ta'ala akan beri yang spesial, yang besar setelah melewati keadaan-keadaan yang pahit dalam hidup. Mungkin kita juga begitu dah. Berangkat Nabi SAW Isra Mi'raj. Sebelum berangkat ada kisah dada Nabi dibelah, hati Nabi dicuci. Ini juga kata ulama, ini bagian dari untuk level Nabi SAW sendiri, Habibullah, Imamul Anbiya, masih lagi dicuci hatinya oleh Jibril AS. Kira-kira macam mana dengan hati saya dan kita semua hari ini? Kita pun mesti mencuci hati kita, Bapak Ibu sekalian. Macam mana Ustaz? Operasi Ustaz? Tak. Cuci hati kita dengan zikrullah. Satu kali buat dosa, kata Nabi, satu titik hitam di hati. Buat dosa lagi, tambah satu titik hitam. Buat dosa, hati kita sudah jadi gelap. Sehingga Pak RW, kalau ada warga degil, dia melawan, diberi nasihat, boleh jadi hatinya sudah gelap kena maksiat. Cuma dengan dia jangan cakap macam tu, nanti Pak RW kelahi. Kau ni diberi nasihat baik-baik, melawan, dah gelap hati kau ni. Jangan. Dan untuk mencuci hati yang kotor, deterjennya apa? Jenis sabun pencucinya apa? Zikrullah. Banyak zikir, banyak istighfar, banyak solawat, banyak baca tasbihat, banyak baca Quran. Itu semua obat untuk cuci hati. Mulailah Nabi berangkat dari Baitul Haram. Subhanallazi asra bi'abdihi. Satu lagi, perjalanan Isra Mi'raj Nabi siang atau malam? Di situ disebut lailan. Ya Ustaz, malam. Saya pernah dapat nasihat juga dulu, kalau ingin ada perjalanan jauh, sebaiknya di waktu malam. Ini diambil oleh ulama dari kisah Isra Mi'raj. Ini bukan fatwa, Pak. Ada ulama memberi nasihat kepada umat, sebaik-baiknya kalau ada perjalanan malam, bukan tidak boleh siang, bukan tidak boleh, tapi dianjurkan sebaiknya di malam hari. Kenapa? Bus Makmur, Bus Rapi, Pelangi, Aceh, Pekanbaru, Medan Pekanbaru, jalannya kapan? Malam. Bus mulai jalan dari Pinang Baris, Kota Medan, kita pun duduk. Bismika Allahumma ayya, bismika amut. Pas terbangun, sudah di Terminal Akap. Rasanya baru 5 minit. Allah pendekkan perjalanan malam. Itu salah satu hikmah. Kemudian ada zikir untuk memperpendek, ada zikir untuk memperpendek perjalanan panjang tadi. Mau saya bagi amalan itu? Yang biasa pergi jalan-jalan jauh nanti boleh. Tapi saya pun belum dapat lagi. Kalau dapat nanti boleh saya bagi.
Perjalanan Nabi dari mana? Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Ini satu pembahasan yang panjang pula yang ini nih. Pembahasan tentang pentingnya memakmurkan masjid. Karena perjalanan Nabi startingnya dari masjid, transitnya di masjid. Masjid Aqsa, transit. Naik langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua dengan Nabi Idris, Nabi Isa alaihissalam. Terus langit ke-6 dengan Nabi Musa, langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu panjang kisah ini. Kemudian Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur, nama masjid kita. Habis itu Sidratul Muntaha. Turun Nabi setelah dapat perintah solat 50 waktu. Nabi Musa bagi usul, sebaiknya minta kurang, minta diskaun. Naik lagi. Sebelum naik, Nabi tanya Jibril, macam mana Jibril? Coba ini sifat Rasulullah. Rasulullah SAW sebelum buat keputusan, Rasul akan minta pendapat. Ketika Nabi Musa mengusulkan dari 50 waktu, diusulkan seminta kurang, Rasul tidak langsung naik. Tanya dulu siapa? Jibril. Macam mana Jibril? Rasulullah sebelum buat keputusan, Rasulullah tanya sahabat, apa pendapat kalian? Bagaimana cara mengumpulkan orang-orang di masjid? Ketika waktu itu belum ada syariat azan. Rasulullah punya sifat suka bermusyawarah, minta pendapat. Pak Ketua, semua Pak RW, Pak RT, jangan buat apa-apa keputusan sebelum musyawarah. Dah habis dah masuk waktu syuruh. Penutup. Ini penutup. Ada satu yang penting untuk kita ingat. Dalam perjalanan Isra ini ada satu hikmah yang besar yang perlu kita ambil. Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj ada nampak cahaya putih naik. Kemudian turun pula cahaya putih. Nabi SAW tanya Jibril, wahai Jibril, apa cahaya putih yang naik? Dan apa pula cahaya putih yang turun? Kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, cahaya putih yang naik itu adalah amal baik dari umatmu. Apa cahaya putih yang turun? Balasan dari amal baik, rahmat Allah, keberkahan, ketenangan, kebahagiaan, buah dari amal baik kita. Tak lama lepas itu naik cahaya hitam, turun cahaya hitam. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, apa pula cahaya hitam yang naik, yang turun? Kata Jibril AS, wahai Rasulullah, cahaya hitam yang naik itu adalah amal buruk dari umatmu. Dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman. Apa cahaya hitam yang turun? Azab Allah, kutukan Allah, laknat, musibah akibat dari amal buruk umat ini. Penutup, Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi musibah-musibah besar di negeri ini, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan, ini dosa saya, ini salah saya, ini khilaf saya. Dan ketika kita nampak keburukan, kemungkaran, satu, kita banyak taubat istighfar kalau kesalahan itu kita buat. Dan kalau nampak dilakukan oleh orang lain, isteri kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, orang kampung kita, kita ada tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Karena kalau azab turun, bukan pelaku maksiat saja yang kena, kita pun kena. Semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan kita semua dapat amal dan sampaikan. Mungkin itu dulu Pak Haji, cukup. Agak zigzag materinya nih, tidak tersusun karena ada beberapa pesan-pesan yang harus disampaikan. Ada mau ditutup, tutup doa. Kita doa. Semoga Allah Ta'ala terima majlis kita pada subuh ini. Semua yang hadir, semoga Allah Ta'ala amal kita, Allah ampun dosa kita, Allah terima taubat kita. Yang sakit, semoga Allah Ta'ala beri kesembuhan. Al-Hazimiyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu masa lalu kami ya Allah. Tidak ada yang luput dalam pengetahuan-Mu. Sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan, Engkau mengetahuinya. Sekecil apapun dosa maksiat yang kami perbuat, Engkau pun mengetahuinya ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ya Allah ya Karim, ampun dosa kami ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, tidak sengaja, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa zahir, dosa batin. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni ya Allah, kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Ampuni dosa kedua tangan kami masih sering melakukan maksiat. Ampuni dosa kedua mata kami masih suka melihat gambar video tontonan maksiat ya Allah. Ampuni ya Allah, mulut kami, lidah kami masih sering cakap maksiat, ghibah, fitnah. Ya Allah ya Karim, ampuni kami ya Allah. Ganti keburukan-keburukan kami menjadi kebaikan. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami. Buka pintu taubat untuk kami ya Allah. Beri kesempatan kami untuk memperbaiki diri kami. Ya Allah, kami tidak tahu adakah subuh ini subuh terakhir kami untuk datang ke rumah-Mu. Kami tidak tahu berapa lagi sisa hidup, jatah hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah sisa umur kami sisa umur yang penuh ketaatan kepada-Mu. Cukuplah ya Allah, selama ini banyak umur kami habiskan untuk kelalaian, untuk kemaksiatan. Ya Allah, sisa-sisa hayat yang ada, beri kami taufik ya Allah, tambahkan hidayah ya Allah, supaya kami bersungguh-sungguh menyempurnakan iman dan amal kami. Ya Allah ya Karim, izinkan di akhir hayat kami, lidah kami dapat menyebut nama-Mu ya Allah, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, inilah kami umat kekasih-Mu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan. Jangan pandang kami dengan pandangan marah ya Allah. Kami umat kekasih-Mu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sudah lama ditinggalkan oleh Nabi kami. 1400 tahun yang lalu Nabi kami sudah wafat. Kami tak pernah melihat wajah Nabi kami, tak pernah mendengar suara Nabi kami. Ya Allah, di dunia kami tak bertemu dengan Nabi kami. Pertemukan kami nanti di akhirat ya Allah. Pertemukan kami di akhirat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Golongkan kami nanti di akhirat di kalangan umat Islam yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sampai kami diusir, dihalau oleh Nabi kami. Kami tidak diakui sebagai umatnya. Karena ketika di dunia kami jauh dari tuntunan sunnah Nabi SAW. Ketika di dunia kami tidak beramal seperti amal Nabi. Kehidupan kami tidak mencontoh kehidupan Nabi. Ya Allah, betulkan kehidupan kami, supaya kami nanti di akhirat kami betul-betul diakui sebagai umat Nabi SAW. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ampuni ya Allah, selama ini kami masih melalaikan solat, bahkan masih meninggalkan solat. Jadikan kami ahli masjid ya Allah. Ringankan kami datang ke masjid. Letakkan dalam hati kami cinta dengan rumah-Mu, ingin selalu berada di rumah-Mu. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk mengajak saudara-saudara Islam kami memakmurkan masjid ya Allah.
Ya Allah, turunkan hidayah di kampung ini ya Allah, sehingga semua laki-laki akil balik 5 waktu berjemaah ke masjid. Turunkan hidayah di kampung ini ya Allah, sehingga seluruh wanita-wanita muslimah mau menutup aurat dengan sempurna. Turunkan hidayah di kampung ini ya Allah, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, soleha, hafiz Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Engkau maha tahu di antara kami yang hadir pagi ini, subuh ini, ada di antara kami ayah ibu kami masih hidup, ada di antara kami ayah ibu kami sudah meninggal dunia. Untuk ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badan keduanya ya Allah, panjangkan umur keduanya ya Allah. Jadikan sisa umur ayah ibu kami sisa umur yang penuh ketaatan kepadamu. Tutup aurat ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, terima pengorbanan susah payah ibu kami, terima pengorbanan susah payah ayah kami. Ya Allah ya Karim, jadikan kami anak yang soleh soleha, jadikan kami anak yang tahu balas budi ya Allah. Jadikan kami anak kebanggaan dari orang tua kami. Jauhkan kami dari sifat anak-anak durhaka. Ya Allah ya Karim, untuk ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kubur keduanya, cahayakan, harumkan kubur keduanya. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi taman-taman surga ya Allah, luas sejauh mata memandang. Jangan sampai kubur ayah ibu kami menjadi liang-liang neraka. Ya Allah ya Karim, jadikan kami suami yang soleh, suami yang dapat menjadi contoh kebaikan di rumah tangga kami. Jadikan kami suami yang dapat mencukupi dengan rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari membawa rezeki yang haram ke rumah kami. Ya Allah ya Karim, karuniakan kami istri yang soleha, istri yang tidak silau kepada dunia, istri yang mau diajak sama-sama taat kepadamu ya Allah. Karuniakan kami keturunan lebih baik daripada kami. Ya Allah, ampuni dosa abang kakak adik-adik kami, ampuni dosa jiran tetangga kami, ampuni dosa semua orang Islam, ampuni dosa pemimpin kami, jaga alim ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kebaikan untuk umat, itu juga yang kami minta kebaikan untuk diri kami. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dijauhkan dari umat ini, itu juga yang kami minta dijauhkan dari diri kami. Ya Allah, jangan sampai tangan kami turun dalam keadaan hampa ya Allah, melainkan Engkau ijabahlah, Engkau kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.